Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu Indina untuk materi motivasi. Jadi salam sejahtera ya untuk kalian. Nah, hari ini kita akan membahas materi tentang motivasi. Tujuan yang diharapkan dari pembahasan materi ini, mahasiswa mampu memahami apa itu motivasi dan mampu menerapkannya nanti ketika sudah menjadi guru di kelas-kelas khususnya untuk peserta didik. Baik, ada 7 bahasan yang akan kita bahas. Pertama, kita akan membahas tentang pengertian motivasi, jenis motivasi, peran motivasi dalam belajar, ciri-ciri motivasi, sumber motivasi, dan unsur-unsur yang mempengaruhi motivasi. Baik, kita akan mulai dari pengertian motivasi. Apa itu motivasi? Jadi motivasi adalah energi penggerak ya, dorongan dari dalam diri seseorang atau dari luar diri seseorang yang mengarahkan dia untuk mencapai suatu tujuan target. Jadi ini ada harapan, ada keinginan dan sebagainya yang bersifat menggerakkan individu untuk bertindak dan bertingkah laku guna memenuhi kebutuhan. Jadi suatu kondisi yang menyebabkan atau menimbulkan perilaku tertentu yang memberikan arah kepada perilaku untuk bertindak. Nah, jenis-jenis motivasi. Ada 2 jenis motivasi. 1, motivasi intrinsik. Yang 2, motivasi ekstrinsik. Apa itu motivasi intrinsik? Motivasi intrinsik adalah dorongan yang muncul dari dalam diri seseorang untuk mencapai tujuan tertentu, gitu kan. Jadi dari dalam dirinya, keinginan yang kuat dari dalam dirinya untuk menggapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan motivasi ekstrinsik itu motivasi yang berasal dari luar diri individu. Jadi motivasi ekstrinsik ini biasanya muncul dari luar ya, misalnya apakah dari orang tuanya, dari kakaknya, dari tantenya, dari omnya untuk memotivasi peserta didik untuk mencapai tujuan tertentu. Baik, apa sih sebenarnya peran motivasi dalam belajar? Pertama, seperti Ibu Indina sampaikan bahwa motivasi itu kan daya gerak ya, dorongan seseorang untuk bergerak. Jadi perannya adalah dia sebagai penggerak fisik dan psikis untuk bersemangat, bergairah dalam belajar gitu. Oleh karena itu, Anda sebagai peserta didik sebenarnya punya fungsi untuk bagaimana menggerakkan anak-anak peserta didik kita untuk semangat, bergairah dalam belajar, mencapai tujuan tertentu. Nah, untuk peserta didik yang memang semangatnya dari dalam, mungkin kita tidak perlu bersusah payah untuk menggerakkan, tetapi bagi peserta didik yang motivasinya kurang, maka sebagai guru kita perlu memberikan motivasi, menstimulus dia dari luar supaya dia bisa mengarahkan aktivitas tindakannya mencapai target tujuan tertentu. Nah, ternyata hasil penelitian dan hasil beberapa kajian dari para ahli, tingginya motivasi anak dalam belajar itu mempengaruhi prestasi belajar. Nah, itu nanti kita bisa bahas ya dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Hanya di sini Ibu ingin menyampaikan dulu konsep-konsepnya dulu. Nah, baik, apa sih ciri-ciri orang yang memiliki motivasi yang tinggi? Pertama, dia tekun, fokus ya, dalam menghadapi tugas dan dapat terus bekerja tanpa pantang menyerah, terus menerus dalam waktu yang lama. Nah, itu pertama. Yang kedua, ulet dalam menghadapi kesulitan dan tidak mudah putus asa. Jadi apapun rintangan yang dia terima dalam menghadap target untuk mencapai tujuan tertentu, dia pantang menyerah gitu. Fokus, ulet gitu, tidak mudah gagal gitu, tidak mudah putus asa seperti itu. Terus yang berikutnya adalah dia tidak cepat puas gitu. Biasanya orang-orang yang punya motivasi tinggi itu tidak cepat puas dengan satu kondisi, dengan satu keadaan. Selalu dia ingin berusaha untuk mencoba lagi gitu kan. Nah, dengan keinginan begitu maka insya Allah prestasi yang baik akan dia capai gitu kan. Yang berikutnya adalah menunjukkan minat yang besar terhadap bermacam-macam masalah belajar. Nah, biasanya ini memang ditunjukkan dengan anak-anak yang punya motivasi yang kuat ya. Jadi ingin menggali berbagai informasi sesuai dengan minatnya. Dia tidak pernah putus asa dan tidak pernah menyerah. Yang berikutnya biasanya anak-anak yang punya motivasi yang tinggi itu suka bekerja sendiri dan tidak bergantung pada orang lain. Jadi tanpa disuruh-suruh, tanpa distimulasi oleh lingkungannya, dia punya inisiatif ya untuk bekerja sendiri. Nah, berikutnya adalah tidak cepat bosan dengan tugas-tugas rutin. Jadi dia tidak pernah menyerah, tidak pernah bosan, fokus pada satu arah target yang ingin dicapai. Jadi ada kepuasan di sini, ada kepuasan yang ingin dia capai.
Nah, berikutnya adalah biasanya dia dapat mempertahankan pendapatnya, tidak mudah melepas apa yang dia yakini. Jadi ini terkait dengan ini juga ya, konsistensi ya, tidak mudah beralih gitu kan, tidak pantang menyerah juga gitu, sehingga dia dapat mempertahankan pendapatnya. Nah, berikutnya adalah senang mencari dan memecahkan masalah. Sumber motivasi itu dari mana sih gitu ya? Sebenarnya banyak sumber motivasi sesuai dengan tadi jenisnya. Ada motivasi intrinsik, ada motivasi ekstrinsik. Nah, sumber motivasi yang paling urgent adalah dari diri individu sendiri, dari kebutuhan. Jadi individu itu butuh mengaktualisasikan diri. Nah, mungkin Anda pernah belajar ya teori kebutuhannya Maslow. Jadi teori kebutuhan Maslow itu kan ada 5 tingkatan kebutuhan yang harus dipenuhi pada setiap individu. Dengan memenuhi kebutuhan itu, kebutuhan yang paling tertinggi adalah aktualisasi diri, adalah kebutuhan untuk menggapai cita-cita, pemenuhan kebutuhan yang paling tertinggi. Nah, seperti itu. Jadi ada kebutuhan fisiologi, ya, kebutuhan keamanan, rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan ego, dan kebutuhan aktualisasi diri. Jadi sebenarnya bagi peserta didik yang memang belajar itu adalah berdasarkan suatu kebutuhan, itu saya pikir suatu modal utama ya bagi kita bagaimana mengembangkan potensi-potensi yang ada pada peserta didik. Nah, berikutnya apa sih unsur-unsur yang mempengaruhi motivasi? Ternyata setelah dikaji oleh beberapa ahli, maka unsur yang mempengaruhi motivasi itu pertama adalah cita-cita. Cita-cita apa sih target yang ke depan yang mau dicapai? Yang kedua adalah kemampuan peserta didiknya sendiri, siswanya. Nah, tadi kan mungkin Bu Indina sudah sampaikan ya yang terkait dengan kekuatan motivasi ya. Jadi kemampuan peserta didiknya seperti apa? Apakah dia kemampuannya tinggi, kemampuannya sedang, kemampuannya rendah, itu mempengaruhi juga dia untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Berikutnya adalah yang unsur yang mempengaruhi adalah kondisi fisik dan psikis anak peserta didik. Jadi bagaimana keadaan fisiknya, bagaimana keadaan psikisnya. Fisik yang sehat, psikis yang stabil, psikis yang nyaman itu mempengaruhi terhadap konsistensi dia untuk mencapai target cita-cita dan sebagainya. Nah, berikutnya ternyata unsur yang mempengaruhi seseorang itu memiliki konsisten dalam motivasi adalah kondisi lingkungan belajar. Jadi di mana lingkungan fisik, tempat di mana siswa belajar gitu. Apakah dia belajar dalam situasi yang nyaman, disesuaikan dengan gaya belajarnya ya, karena setiap gaya belajar anak-anak itu beda ya. Mungkin ada anak-anak yang senang belajar dalam situasi yang sepi, tapi ada anak-anak yang senang belajar dalam situasi yang ramai. Nah, apalagi dengan kondisi sekarang di mana gadget menjadi perhatian semua orang. Nah, sekarang ini model-model anak belajar itu bisa mengkombinasikan berbagai hal ya. Jadi dia mendengarkan musik juga, dia bisa belajar juga. Nah, itu juga mungkin menjadi motivasi untuk beberapa anak. Tapi pada beberapa anak tertentu tidak menjadi motivasi, justru dia termotivasi kalau dia belajar dalam suatu lingkungan yang sepi, mungkin seperti itu. Nah, berikutnya apa saja unsurnya? Pertama mungkin bahan belajar, media pembelajaran yang digunakan, sumber belajar yang digunakan bervariasi, maka memotivasi anak-anak itu menjadi belajar. Termasuk adalah kondisi siswa ya, situasi kondisi siswa. Siswa itu berasal dari keluarga yang seperti apa? Apakah dikondisikan oleh orang tuanya untuk pemenuhan kebutuhan belajarnya. Nah, berikutnya adalah juga yang memotivasi anak, unsur-unsur yang mempengaruhi motivasi adalah cara guru mengajar ya. Gairahnya guru dalam mengajar ternyata mempengaruhi motivasi orang. Jadi kalau misalnya gurunya tidak memiliki semangat, juga mempengaruhi peserta didik. Tapi karena gurunya itu bagus, semangat, memiliki intonasi yang bagus, maka juga mempengaruhi terhadap motivasi belajar siswa. Nah, itu yang Ibu Indina sampaikan ya, mulai dari pengertian, jenis motivasi, peran motivasi, ciri motivasi, sumber motivasi, dan unsur-unsur yang mempengaruhi motivasi. Mudah-mudahan informasi singkat ini menjadi pemicu bagi Anda untuk mendalami lebih banyak teori tentang motivasi. Dan saya yakin sekali sebenarnya teori motivasi ini banyak ya, Anda bisa eksplor dari berbagai segi. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Baik, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.